Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Senang sekali saya Hersu Beno Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Presiden Jokowi Rabu petang mengumumkan kebijakan pemerintah untuk pelaksanaan ibadah selama bulan Ramadan dan mudik tahun baru. Keputusan pemerintah untuk mengizinkan kembali sholat tarawih selama bulan Ramadan ini mendapat sambutan yang positif. Tetapi yang paling banyak mendapat sorotan adalah syarat agar warga yang boleh mudik itu jika mereka sudah mendapatkan vaksin lengkap dan sudah mendapatkan vaksin booster. Sampai dengan kemarin tanggal 22 Maret tahun 2022, perkembangan pandemi COVID-19 di negara kita terus membaik. Karena itu, pemerintah memutuskan untuk mengambil beberapa langkah-langkah pelonggaran. Pelaku perjalanan dari luar negeri yang tiba melalui bandara di seluruh Indonesia tidak perlu lagi harus melewati karantina. Namun, pemerintah tetap mewajibkan pelaku perjalanan yang tiba dari luar negeri untuk melakukan tes usap PCR. Kalau tes PCR-nya negatif, silakan langsung keluar dan bisa beraktivitas. Kalau tes PCR-nya positif, akan ditangani oleh Satgas COVID-19. Situasi pandemi yang membaik juga membawa optimisme menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Tahun ini umat muslim dapat kembali menjalankan ibadah sholat tarawih berjamaah di masjid dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan. Dengan syarat sudah mendapatkan 2 kali vaksin dan 1 kali booster. Di media sosial, pengumuman dari Presiden itu mengundang perbincangan yang cukup riuh. Sementara di berbagai media konvensional, saya juga membaca beberapa komentar dari sejumlah anggota DPR, termasuk pimpinan DPR. Ada yang sepakat, ada yang mempertanyakan, tapi ada juga yang tidak setuju. Saya sih tidak punya datanya seberapa besar, apakah jumlahnya yang para netizen yang terlibat dalam perbincangan ini sampai 110 juta percakapan atau tidak. Tapi kalau Anda mau melongok sejenak, saya jamin Anda pasti sepakat dengan saya bahwa suasananya cukup riuh, bahkan hiruk pikuk. Maklumlah jumlah umat Islam di Indonesia ini kan mayoritas. Jadi kita jangan bicara yang taat atau tidak taat kalau menjalankan ibadah. Kalau urusannya soal mudik ini semua punya kepentingan, semua berkepentingan untuk mudik. Jadi ini sebenarnya ritual tahunan yang sudah menjadi budaya di Indonesia gitu dan sudah berlangsung puluhan tahun. Tetapi kan sempat terhenti karena adanya pandemi ya sejak tahun 2020 lalu. Jadi sudah dihitung keberapa ini? Mungkin sudah ketiga, lebaran yang ketiga ya. Soal mudik ini jadi persoalan serius buat sebagian besar umat Islam di Indonesia. Selama ini meskipun sudah ada pelonggaran-pelonggaran aturan itu masih banyak ya loh yang menahan diri untuk tidak mudik ini. Karena itu dipastikan banyak yang menunggu-nunggu dan bersiap mudik untuk tahun ini. Apalagi kan seperti dikatakan oleh Presiden Jokowi tadi, pemerintah tadi mengklaim bahwa angka penularan COVID terus menurun seiring dengan persentase warga yang sudah mendapat vaksin, termasuk vaksin yang lengkap itu sudah cukup tinggi. Belum lagi pada Natal dan Tahun Baru 2022 kemarin, pemerintah kan tidak memberlakukan larangan mudik dan itu beda sekali dengan halnya dengan mudik Lebaran tahun 2021 atau bertepatan dengan 1442 Hijriah. Jadi logika publik mudik Lebaran itu pada tahun 1443 atau pada tahun 2022 ini aturannya harusnya lebih diperlonggar atau ya setidaknya samalah dengan aturan Natal dan Tahun Baru kemarin. Kondisi pandemi katanya kan mulai membaik. Pemerintah juga sudah mulai memperlonggar aturan perjalanan dan karantina.
Bagi mereka yang baru pulang dari luar negeri seperti dikatakan oleh Presiden Jokowi itu tak lagi harus menjalani karantina. Mereka cukup menunjukkan bahwa hasil PCR mereka itu negatif gitu ya. Nggak perlu lagi menjalani karantina yang cukup lama seperti yang selama ini diberlakukan oleh pemerintah. Kan sebelumnya sempat 14 hari, diubah lagi kemudian diturunkan maksud saya menjadi 7 hari, turun lagi menjadi 4 hari, dan sekarang ini cukup mereka menunjukkan hasil PCR-nya negatif. Mereka bisa bebas berkeliaran. Ini kelihatannya berkaitan dengan apa ya, upaya pemerintah untuk mendorong masuknya devisa melalui turisme gitu. Ini di satu sisi memang pemerintah kita ini ambigu dalam berbagai kebijakan. Kalau ingin menunda pemilu, menyatakan bahwa pandemi itu menjadi salah satu pertimbangan. Tapi kalau ingin menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan bagus dan kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi, menyatakan bahwa angka peluruhan pandemi itu sekarang sudah mulai terus menurun. Terserah Anda mana yang mau percaya. Tapi saya kira kalau untuk urusan mudik ini kita mesti percaya dengan data bahwa memang angka pandemi itu sudah menurun, dan itu sebenarnya data-data itu terkonfirmasi kok ya di Departemen Kesehatan dan juga tentu saja di Satgas Covid. Benar bahwa pemerintah juga memberlakukan syarat pada untuk perjalanan Natal 2021 dan juga tahun baru kemarin. Ini aturannya untuk pengguna transportasi darat, laut, dan udara harus sudah vaksin lengkap alias 2 kali vaksin dan harus menunjukkan hasil rapid test antigen 1 kali 24 jam sebelum melakukan perjalanan. Nah, menjadi pertanyaan besar ya, kok untuk mudik lebaran tahun ini syaratnya malah kian diperketat. Itu seperti kata Presiden Jokowi, vaksin lengkap dan sudah harus booster. Apa ini bentuk halus dari pemerintah melarang warga mudik lebaran atau ada motif lain? Wajar ya kalau publik menjadi curiga. Maklumlah ya, selama pemerintahan Jokowi ini atau setidaknya selama pandemi ini itu masyarakat tuh belajar banyak dari berbagai kebijakan pemerintah. Banyak sekali kebijakan yang tidak konsisten seperti saya sebut tadi sebelumnya, dan juga adanya moral hazard menangguk keuntungan di tengah pandemi. Belum lagi nih karena Lebaran, jadi kita pasti mau nggak mau bicara tentang umat Islam. Jadi kan selama ini ada semacam anggapan pemerintah itu cenderung memusuhi umat Islam atau alias Islamofobia. Pemerintah saya sarankan jangan cepat-cepat baper ya kalau umat Islam itu merasa diperlakukan semacam itu. Banyak sekali loh contoh-contoh kebijakan yang mengkonfirmasi dugaan dan kecurigaan itu. Sebutlah soal stigma, radikalisme, juga terorisme, dan berbagai stigma-stigma yang lain yang ditujukan kepada umat Islam itu. Dan salah satu pasti yang paling heboh kemarin itu soal aturan penggunaan toa di masjid-masjid dan musola yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Masih banyak isu lain yang kian menguatkan kecurigaan umat Islam ini terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Jadi begitu muncul sebuah kebijakan, apalagi itu dianggap merugikan kepentingan umat, wah ini pasti ada maksud kembali menyudutkan umat, membuat susah umat Islam. Nah, supaya kita nggak terjebak dalam perdebatan semacam itu, mari kita bicara data dan fakta saja. Pertanyaannya mesti dimulai dengan mengapa pada libur Natal dan Tahun Baru itu syaratnya cukup 2 kali vaksin plus PCR 1 kali 24 jam, tetapi untuk Lebaran kok harus plus booster. Padahal berdasarkan data Satgas COVID-19 ini per hari Senin ya tanggal 7 Maret lalu itu jumlah warga yang sudah mendapat vaksin lengkap itu sebanyak 148,02 juta jiwa atau 71,7% dari total sasaran. Sementara mereka yang mendapat dosis ketiga alias booster itu baru sebanyak 12.487.116 orang atau sekitar 6% saja. Artinya kalau kebijakan tersebut benar-benar diberlakukan dengan asumsi ini mereka semua 12 juta orang lebih tadi itu atau 12,5 juta orang tadi mau mudik, ya hanya jumlah itu saja yang bisa mudik gitu ya. Sisa lainnya dikemanakan gitu. Padahal kita tahu bahwa jumlah pemudik di Indonesia itu sangat besar. Itu kalau benar diberlakukan secara ketat. Jadi saya membayangkan akan terjadi kekacauan di lapangan. Ini pasti akan banyak yang pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh masyarakat karena
Iya, memang namanya kita sudah tahu, sama-sama tahu bahwa ini memang udah jadi tradisi. Jadi walaupun ekonomi sedang sulit buat masyarakat, mudik itu sudah menjadi semacam kewajiban. Agak berbeda dengan Presiden Jokowi, dalam keterangan persnya kemarin itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan para pemudik yang baru mendapat vaksin dosis 1 dan 2 harus melampirkan hasil tes negatif COVID, baik melalui metode PCR atau swab antigen. Ini beda sekali ya penjelasannya karena dia masih menyebutkan vaksin dosis 1 dan vaksin dosis 2, tapi dengan syarat tadi ada tes antigen. Nah, soal booster kata Budi Sadikin itu hanya anjuran karena berdasarkan pengalaman di sejumlah negara lain, vaksin booster itu bisa mencegah secara signifikan angka penularan. Budi Sadikin merujuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah Hong Kong. Dan Budi menegaskan bagi mereka yang sudah booster, nah ini tidak perlu lagi melampirkan syarat perjalanan apapun. Dan kemudian untuk mempermudah warga yang untuk mendapatkan akses booster karena tadi angkanya baru 6% itu nanti katanya Kementerian Perhubungan akan menyediakan vaksinasi di fasilitas angkutan umum. Nah, mana yang benar? Penjelasan Presiden atau Menteri Kesehatan? Hal ini perlu diperjelas, ya misalnya dengan seperti biasanya dengan surat edaran resmi dari pemerintah, dalam hal ini dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, sehingga tidak muncul kesimpang siuran, kecurigaan, apalagi kekacauan di lapangan. Wajar bila publik, terutama umat Islam itu curiga. Kebijakan vaksin, PCR maupun antigen ini kan selama ini dicurigai sangat kuat ada motif bisnis di balik itu semua. Ada yang menangguk keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Apalagi kan pada awal Januari lalu Presiden Jokowi itu mengklaim stok vaksin kita melimpah. Seberapa banyak sih yang dimaksud oleh Presiden melimpah itu? Ternyata pada tanggal 8 Maret itu juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. Siti Nadia Tarmizi itu menyatakan Indonesia memiliki stok vaksin sebanyak 440 juta dosis ya, saya kira ini dari berbagai merek. Nah, sepekan kemudian, nah ini yang menarik saya kira ya, dan ini menimbulkan kecurigaan. Tepatnya tanggal 14 Maret, itu BP POM mengeluarkan penjelasan telah memperpanjang masa kedaluarsa vaksin COVID dari semula 3 bulan menjadi 6 bulan. Apakah kebijakan harus booster untuk pemudik Lebaran ini sebagai strategi pemerintah untuk menghabiskan stok vaksin yang kata Presiden melimpah tadi, atau ada pertimbangan yang lain? Sebab kalau mengacu pada data pemudik, ini mudik itu terakhir yang full saya kira tahun 2019 ya, atau setahun sebelum pandemi itu, jumlah orang yang mudik itu mencapai 23 juta. Bila tidak ada pengetatan, kemungkinan besar pemudik Lebaran tahun ini akan lebih besar jumlahnya. Ini kita mengacu data pada Natal dan Tahun Baru kemarin saja ya, jumlah pemudik, nggak tepat ya kalau Natal dan Tahun Baru itu disebut pemudik. Dan Natal mungkin mudik juga ya, tapi Tahun Baru bukan mudik. Ini mungkin kita sebut tepatnya pelaku perjalanan itu diperkirakan mencapai 11 juta orang. Ini selama Natal dan Tahun Baru. Soal-soal begini yang harus dijelaskan secara transparan kepada publik. Mengapa syarat perjalanan mudik Lebaran lebih ketat dibandingkan Natal dan Tahun Baru? Padahal sekali lagi ini klaim dari pemerintah, angka pandemi itu sudah menurun. Ini soal sensitif loh kalau berkaitan dengan masa libur keagamaan khususnya umat Islam ini. Jangan sampai muncul tadi kesan yang kian menguatkan bahwa pemerintah itu betul-betul memang Islamofobia, mengidap Islamofobia, diskriminatif terhadap umat Islam. Jadi mana yang benar dan mana yang harus kita dengar? Presiden Jokowi atau Menteri Kesehatan? Jangan sampai negara ini kian acak-adul, amburadul karena kebijakan antara satu pejabat dengan pejabat lainnya saling bertolak belakang. Apalagi kalau ada pernyataan menteri kok berbeda dengan presidennya. Ini rakyat pasti dipastikan bingung gitu mana yang benar. Walaupun sebenarnya sekali lagi saya mesti menegaskan bahwa sebenarnya rakyat sudah terbiasa kalau ada kebijakan yang berbeda antara satu menteri dengan menteri lainnya atau antara presiden dengan menterinya. Kebijakan presiden aja sering berbeda kok dengan kebijakan Pak Jokowi. Saya Hirsa Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.